teman-teman, saya Kristina Lydia Singal, NIM 154114971, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan B, Universitas Riau, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi vektor dengan menggunakan aplikasi MATLAB 2013. Nah, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar saya, Bapak Ronald Mangasi STMT, dan kepada seluruh asisten fisika dasar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Baiklah, kita mulai saja. Untuk membuat proyeksi vektor dengan menggunakan aplikasi MATLAB, caranya adalah kita mengklik aplikasi MATLAB yang sudah terdapat di desktop kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi tersebut terbuka. Dia sedang loading. Oke, baik. Lembar kerja yang belum isi, dia masih kosong. Nah, mulainya pertama-tama langkah yang harus kita lakukan adalah kita mengetik guide pada lembar kerja dan kita klik enter. Tunggu sampai kotak dialog GUI terbuka. Ya. Oke, baiklah teman-teman, kotak guide quick start-nya sudah terbuka dan di sini kita memilih di bagian guide template, tepatnya di blank GUI default, terus kita klik OK. Ditunggu beberapa saat. Sedang memproses. Dari MATLAB yang sudah keluar, dan untuk membesarkan dulu ya supaya mengerjakannya, dan langkah pertama kita lakukan untuk membuat suatu proyeksi vektor. Yang pertama kita klik static text, kita letakkan pada bagian tengah atas. Ya, seperti ini. Oke. Kita membuat 3 static text ya. Oleh karena itu kita dapat mengkopinya saja supaya lebih mudah. Di sini static text tersebut dapat kita ganti kata-katanya menjadi kata-kata yang kita inginkan. Caranya itu dengan mengklik double di bagian kotak static text-nya itu seperti ini sampai dia muncul property inspector. Nah, tunggu sampai kolom property inspector-nya benar-benar stabil dan oke, seperti ini. Nah, setelah muncul, kita pilih string. Nah, kita ganti tulisan static text tersebut dengan cara mengklik simbolnya dan kita ganti dengan tugas 1 fisika dasar manajemen sumber daya perairan B. Oke. Terus kita klik OK. Nah, untuk dapat mengaturnya tulisannya itu, kita bisa mengubah tulisan font name-nya dengan Times New Roman. Ya, seperti ini. Oke, sudah berubah dan kita ubah font size-nya 15 saja dan kita buat bold. Oke, sudah berubah. Terus kita klik enter, kita close, dan selanjutnya di kotak static text yang kedua ini sama seperti cara yang pertama, kita klik 2 kali pada kolom static text-nya itu
sampai keluar property inspector, terus kita ganti ini dengan nama dosen, yaitu dosen pengajar, enter, Ronald Mangasihu Taurut STMT. Jika sudah benar, kita klik, terus kita lagi kita ini tulisannya kita buat 10 saja, terus ininya Times New Roman, dan kita buat bold saja ya. Oke, kita close dan kita atur terlihat lebih rapi. Nah, dan kotak static text yang ketiga ini kita tulis identitas kita, yaitu dengan mengkliknya 2 kali seperti biasa. Kita nama Christina Lydia Singal, enter, NIM 150 4114 971, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau. Jika sudah benar, kita klik OK, terus kita atur lagi tulisannya Times New Roman, font size-nya 12, dan kita pilih bold. Oke, kita enter dan kita klik close. Sudah ada. Kita rapikan tampilannya. Langkah selanjutnya, setelah kita menulis keterangan atau data-data, kita membuat panel. Nah, caranya dengan mengklik panel. Nah, kita gambar dengan menarik garis panel tersebut. Ya, seperti ini. Oke. Terus kita klik 2 kali. Kita ganti tulisan panelnya itu dengan input. Seperti yang kita cari. Title di input. Kita enter. Nah, sehingga yang tadinya di sini tulisan panel berubah menjadi input. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita klik static text. Nah, static text ini, oke, seperti ini. Kita buat 6 sebelah kanan dan sebelah kiri. Agar lebih mudah, kita dapat mengcopy paste-nya saja, biar lebih hemat waktu ya dan tenaga juga. Oke, seperti ini. Nah, kita pasang lagi sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini. Oke, jika terlihat sudah rapi, kita masukkan edit text. Edit text ini kita buat gunanya adalah untuk angka yang akan kita gunakan untuk menghitung proyeksi vektor tersebut ya. Sama seperti tadi, kita dapat mengcopy paste-nya agar lebih mudah ya. Kita atur. Oke. Ya, betul seperti ini. Oke, sudah bagus. Dan kita ganti static text ini, kita ganti tulisannya menjadi F1 sama dengan, terus yang kedua kita ganti dengan F2 sama dengan, dan yang ketiga kita ganti dengan sudut. Terus yang sebelah kanannya kita ganti dengan satuan Newton. Newton. Yang terakhir ini kita
ganti yaitu dengan derajat. Oke. Terus selanjutnya di panel tepat di bawah input, kolom input tersebut ya, kita buat sedemikian rupa dan rapi. Oke, baiklah seperti ini, dan di sini kita ganti panelnya dengan output. Di sini adalah hasil. Output ini akan menunjukkan hasil dari angka yang kita masukkan di kolom input tersebut ya. Oke, seperti ini. Oke, kita ganti menjadi output. Ya, baiklah. Dah. Terus seperti yang tadi juga, static text. Oke. Kita copy paste. Ya, seperti ini. Setelah sudah rapi, kita klik lagi sebelah sini, dan sebelah sini. Oke, dan selanjutnya kita klik edit text seperti pada panel input persis. Ya, seperti ini. Kita copy juga agar lebih mudah. Ya, sudah terlihat rapi, dan kita sedikit perbaiki. Oke, sudah rapi, dan di sini kita ubah tadi teksnya menjadi R atau resultan. Ubah menjadi arah R. Di sini juga kita ubah menjadi arah L. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya di sini satuannya menjadi Newton. Oke, baiklah. Dan yang kedua, terhadap F1. Yang ini kita ubah menjadi terhadap F2. Oke. Selanjutnya kita ubah tersebut dengan angka 0 dengan cara ya, kita ubah menjadi angka 0 karena di sini akan kita nantinya. Ya, sudah selesai seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih panel yang ketiga lagi. Ada 3 panel yang kita buat di sini, yaitu kita letakkan di bagian bawah, tengah bawah. Nah, panel yang ketiga ini adalah tempat dari tombol-tombol eksekusi. Di sini kita masukkan push button. Push buttonnya ada 3 yang kita masukkan. Kita dapat mengcopy pastenya. Ya, sudah rapi, dan tidak lupa kita jadi eksekusi
kita ubah namanya menjadi eksekusi ya, seperti ini. Selanjutnya kita ubah yang ada push button menjadi yang pertama menjadi hitung. Oke, yang kedua menjadi plot, dan yang ketiga menjadi reset. Oke. Terus kita juga buat lagi push button yang terakhir, yang keempat kita letakkan di sebelah kanan atas ya, di sini tempatnya. Nah, fungsinya adalah untuk exit ya. Jadi kita tekan 2 kali, terus kita ubah nama push buttonnya menjadi exit ya, seperti itu. Kita ulang. Oke. Dan terakhir kita buat grafiknya dengan cara mengakses. Oke, ini akses, kita klik. Nah, terus kita gambarkan grafiknya. Ya, seperti ini. Jadi dia akan muncul seperti persegi panjang dengan diagonal yang ada di sisinya di tengah-tengah, terus ada tulisan akses 1. Nah, di sini kita harus mengatur dulu keterangan-keterangan pada diagramnya itu dengan cara mengkliknya 2 kali sama seperti tadi, dan kita cari UX ya, yaitu dengan tulisan X-tick ya, ini X-tick. Kita klik simbol yang ada di X-tick, terus kita hapus bilangan yang ganjil karena kita memakai bilangan yang genap saja untuk di bagian X-nya. Oke, seperti 1 kita delete, 3 kita delete, 5 kita delete, 7 kita delete, dan terakhir adalah 9 kita delete. Terus kita klik OK. Dah. Dan selanjutnya kita masuk ke Y-tick, yaitu sumbu Y. Kita klik lagi tombolnya, simbol yang ada di kotak dialog Y-tick. Terus kita hapus juga yang bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan terakhir ada. Terus klik OK. Dah. Setelah itu kita close-kan, dan untuk melihat hasilnya apakah sudah benar, kita dapat mengklik run dengan tombol toolbar yang ada di atas, di bagian atas layar. Oke, kita klik ya, terus kita simpan dengan nama MATLAB Pristine. Kita klik save. Kita tunggu beberapa saat. Kita ganti namanya menjadi Kristina Singal. Maaf, ada oh ya. Oke, sudah kita ganti namanya, kita save. Oh maaf, ada kesalahan. Kita ulangi lagi. Oke, sudah di save, dia akan langsung muncul hasil dari lembar kerja yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, tapi ini belum berfungsi. Nah, ini belum dapat berfungsi. Tombol-tombolnya belum dapat berfungsi. Nah, caranya agar dia berfungsi, kita harus memasukkan rumus-rumus ke dalamnya, yaitu dengan cara kita close dulu. Ini rumus yang sudah keluar, tempat di mana rumus nanti kita akan tulis. Nah, kita masuk ke ini lembar kerja kita sebelumnya, terus kita klik hitung, kita klik kanan, terus kita pilih view callbacks, kita pilih callbacks. Nah, di sini kita masukkan rumus untuk
hitung agar tombol hitungnya nanti dapat berfungsi. Ya, kita masukkan rumusnya, di mana rumusnya itu adalah F1 sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung lagi handles titik edit 1 koma petik string petik lagi terus buka tutup kurung, setelah itu kita titik koma enter, terus kita masuk ke F2, dimana F2 sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung lagi handles titik edit 2 koma petik string petik tutup kurung titik koma, terus kita enter pen lagi, terus kita masuk ke bagian sudut sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung lagi handles titik edit 3 koma petik string petik tutup kurung titik koma enter, kita masuk ke R nya sama dengan SQRT atau square root akar SQRT buka kurung F1 titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 dimana pangkat 2 ditambah 2 titik bintang F1 kali bintang F2 titik bintang cos buka kurung sudut tutup kurung kali PI 180 dibagi 180 tutup kurung titik koma terus enter, kita masuk ke F1 dimana F1 sama dengan akos buka kurung 2 kali R titik pangkat 2 tambah F1 titik tambah F1 titik pangkat 2 lagi dikurang F2 ya seperti ini dikurang F2 titik pangkat 2 terus tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali 2 titik kali R titik bintang lagi F1 setelah itu tutup kurung 2 kali titik, habis itu bintang 180 per I enter lagi, kita masuk ke F2 dimana F2 sama dengan akos buka kurung 2 kali R titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 lagi pangkat 2 dikurang F1 titik pangkat 2 tutup kurung bagi buka kurung ini 2 titik bintang R titik bintang F2 tutup kurung 2 kali ya seperti ini, habis itu kali bintang 180 dibagi PI ya. Oh maaf, yang di atasnya itu harusnya juga PI. Dah, terus kita enterkan lagi, terus kita klik set buka kurung handles titik edit 4 koma petik string petik koma R besar tutup titik koma enter set buka handles titik edit 5 edit 5
koma petik, string petik, koma r tutup kurung, titik koma, enter. Oh maaf, ini harusnya ya seperti ini. Terus abis itu kita masuk ke set, buka kurung, handless titik edit 6, koma string F2 tutup kurung, titik koma. Oke, selesai rumusnya ini. Ini adalah rumus dari hitung tersebut. Oke. Jadi rumus tombol hitungnya sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke rumus tombol plotnya, dimana kita klik kanan, terus kita view callback, terus kita klik callback. Nah, di sini di bawahnya kita tulis lagi rumus dari tombol plot, dimana rumusnya adalah ya ini rumusnya sedikit panjang. F1 sama dengan str2 double get handless titik edit 1, koma string titik petik titik koma. Terus kita enter, terus kita masuk ke F2 sama dengan str2 double sama juga ya, str2 double get handless titik edit 2, koma string petik, habis itu tutup. Terus seperti ini. Terus kita masuk ke bagian sudut. Sudut sama dengan str2 double juga sama str2 double get handless edit 3, koma string, terus tutup kurung, titik koma. Dan selanjutnya ada R, dimana R sama dengan skrt buka kurung, F1 titik pangkat 2 tambah F2 lagi seperti itu, tambah F2 dikali pangkat 2 ditambah 2 kali bintang F1 dikali bintang F2 terus titik bintang cos sudut tutup kurung, terus kali PI per 180 tutup kurung, terus titik koma, enter. Selanjutnya kita masuk ke F1 akos buka R titik pangkat 2 tambah F1 titik tambah F1
titik pangkat 2 kurang F2 titik pangkat 2 tutup dibagi buka lagi 2 titik bintang R titik bintang F1 tutup titik bintang 180 per PI. Nah, enter, kita masuk ke F2, di mana F2 sama dengan akos buka kurung 2 kali, habis itu ke R titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 kurang F1 titik pangkat 2 tutup per buka lagi, habis itu 2 titik bintang R titik bintang F2 tutup 2 kali, terus titik dikali 100 bintang dulu, maaf, bintang dulu 180 per PI. Ya, seperti ini. Terus enter lagi, kita masuk ke bagian X, di mana X sama dengan 0 titik 2, di mana F1 bagi 10 titik 2 F1 oke, titik koma, enter, Y sama dengan 0 titik koma. Terus X1 di mana X1 nya sama dengan 0 bagi F2 bintang ini cos sudut tutup bintang TI per 180 tutup titik koma. Terus kita masuk ke X1 ya, udah habis itu Y1, dimana Y1 sama dengan X1 titik bintang tangen sudut tutup sudah. Terus kita PI per 180 tutup titik koma. Seperti ini. Terus kita masuk ke X2, dimana X2 sama dengan 0 dibagi R bintang cos F1 tutup bintang PI bagi 180 tutup lagi, terus kita titik koma, enter, berarti langsung ke Y2, dimana Y2 sama dengan X2 titik bintang tangen buka F1 tutup bintang PI per 180 titik koma, habis itu enter lagi, terus kita klik akses buka kurung handless titik akses lagi 1 tutup titik koma, terus kita enter lagi, kita klik plot buka kurung X, X1, Y1, X2, Y2. Oke, terus kita tutup kurung, kita titik koma, kita buat lagi aksis buka kurung. Oke, kita buat lagi ini tanda kurungnya, tanda kurung peta minus R spasi 1.1 bintang R spasi minus R spasi 1.1 bintang R tutup kurung titik koma, enter, legend buka petik F1 petik koma petik F2
petik koma, petik R, petik koma 4, tutup kurung. Oke. Habis itu titik koma. Ini adalah rumus dari plot. Nah, sudah itu kita kembali lagi ke semula. Nah, rumus dari plot sudah kita buat. Sekarang kita tinggal membuat rumus dari reset. Baiklah, caranya yaitu dengan mengklik kanan tombol reset, kita klik lagi view callback, terus kita klik callback. Nah, terus kita isi di tempat di bawah push button 3, yaitu tadi itu tentang reset. Maka rumusnya yang kita pakai adalah set handless, ya betul, handless titik edit 1, string, ini petik, habis itu koma 0, maksud saya koma 0, terus kurung titik koma, enter. Kita klik lagi set, buka kurung, handless titik edit 2, koma, petik string, petik koma 0, tutup kurung. Oke, selanjutnya sama seperti tadi, buka lagi, kita klik lagi handless titik edit 3, koma, petik string, petik koma 0, tutup titik koma. Terus kita masuk ke set selanjutnya, yaitu handless. Sini handless edit 6, ya edit 6, terus string, oke, koma 0, tutup titik koma. Terus kita masuk ke set, koma, handless titik edit 5, koma, string titik, koma 0, titik koma lagi. Terus kita buat lagi seperti itu, handless edit 4, koma, string, petik koma 0, oke. Terus selanjutnya x sama dengan 0, titik koma, y sama dengan 0, titik koma, enter. Akses dalam kurung handless titik akses 1, tutup titik koma, plot. Oke, ini dia rumus dari pemeriksaan. Kita masuk ke sini ya. Oke, dan terakhir dari exit sama seperti tadi, kita buat callback. Nah, di sini kita klik close. Dah, hanya seperti itu saja. Oke. Dan selesai sudah kita memasukkan rumus-rumus pada tombol-tombol eksekusi dan tombol exit. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah rumus yang sudah kita tulis pada kolom editor ini apakah benar berfungsi atau tidak, yaitu caranya dengan mengklik tombol run yang ada di toolbar bagian atas desktop kita. Kita klik run. Nah, baiklah, sekarang kita uji, yaitu misalnya kita memasukkan F1-nya adalah 15 dan F2-nya adalah 30 dengan sudutnya adalah 45 derajat. Nah, kita hitung. Nah, ternyata berfungsi. Pada panel output akan keluar resultannya arah R terhadap F1 dan arah R terhadap F2. Ini adalah hasilnya. Nah, dan jika kita klik plot, nah, ternyata hasil resultan vektornya juga menunjukkan grafik seperti pada desktop ini. Nah, berarti plot kita juga berfungsi dan tombol reset kembali ke angka 0 seperti semula. Dan ketika kita klik exit,
dia akan keluar sendiri. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan MATLAB 2013 tentang resultan vektor. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Bye-bye.